Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke rekan-rekan semua sebenarnya berapa sih biaya untuk membangun sebuah PLTS sendiri di rumah. Jadi di sini saya menggunakan 4 buah panel surya 100 WP. Yang ini, kemudian di depan sana, dan 2 di sana. Jadi 4 panel surya ini saya beli dengan harga 2.200.000. Kemudian ada lagi 1 buah panel surya 120 WP. Ini saya beli dengan harga sekitar 700.000. Dan saya akan tunjukkan juga bahwa kondisi panel surya sudah seperti ini ya. Sudah banyak sekali scratch-nya, tapi sejauh ini masih bisa berfungsi dengan baik. Oke. Nah, kemudian saya juga menggunakan 2 buah panel surya 50 WP. Yang ini dan ini harganya 2 ini 700.000. Jadi kalau kita total tadi 2.200.000 ditambah 700 itu sudah 2.900.000 ditambah yang di sana 700.000. Jadi sudah sekitar 3.600.000 untuk pembelian panel suryanya saja. Dan saya sudah menggunakan ini selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan sejauh ini masih lumayan oke ya, meskipun seperti yang saya tunjukkan tadi ada beberapa scratch di panel suryanya, tapi overall masih bisa digunakan. Nah, dari panel surya tadi kita lanjut ke aksesorisnya. Jadi saya menggunakan kabel-kabel dan juga beberapa MCB. Itu estimasinya harganya sekitar 300 ribuan. Jadi kalau kita total tadi sudah 3.600.000 ditambah 300 ribuan untuk aksesorisnya. Jadi ini yang saya pakai sekarang ya, karena saya masih menggunakan kabel yang hijau ini. Kalau saya pakai kabel yang ini nanti beda lagi harganya. Jadi tadi panel surya 36 ditambah 300 ribuan untuk aksesorisnya. Kemudian saya juga menggunakan SCC yang seperti ini ya. Nah, sebagai informasi, SCC ini harganya sekitar, saya bulatkan sekitar 1,7 lah, karena kan harganya kemarin kalau nggak salah itu 1.680.000 berapa gitu. Anggap saja harganya 1,7. Jadi kalau saya total 39 ditambah 1.700.000 itu sudah 5.600.000. Dan di sini akan saya tunjukkan juga ke rekan-rekan dalam posisi agak mendung itu penghasilannya sekitar 9 ampere saja. Sebenarnya kemarin pada saat terik juga sempat menyentuh di angka 15, sekian ampere. Cuma karena ini memang akhir-akhir ini mendung terus, jadi lumayan turun. Oke, saya lanjut ke komponen berikutnya. Nah, untuk baterai, di sini saya menggunakan baterai Levo 4 merek Narada dengan kapasitas satunya sekitar 80 ampere. Nah, di sini saya menggunakan 8 baterai. Harga untuk baterainya ini sekitar 3 jutaan. Nah, tapi di sini tidak hanya baterai saja ya. Jadi saya juga menggunakan BMS. Jadi BMS ini fungsinya untuk proteksi baterainya agar ketika over pengecasan tidak over charger, dan ketika digunakan pun ketika sudah mencapai batas bawah pun dia tidak over juga penggunaannya. Jadi tujuannya biar baterai lebih awet. Jadi kalau kita total tadi 5.600.000 ditambah 3.200.000 ya, itu sudah sekitar 6.800.000 untuk panel surya, solar charger controller, dan baterai Levo 4. Nah, kemudian untuk inverter yang saya gunakan itu saya menggunakan inverter jenis low frekuensi seperti ini. Ini kemarin saya beli harganya
dengan ongkos kirim sekitar 2.850.000. Jadi ini tipe rakitan sudah menggunakan trafo toroid ya. Ini mode 24 volt juga. Dan harga segitu sebenarnya sudah dilengkapi dengan LVD. Jadi kalau rekan-rekan mau beli agak murah itu bisa dikurangi LVD-nya. Itu harganya berkurang 100.000. Cuma saya sarankan sih harus pakai ini karena ini juga bisa buat proteksi baterainya ya. Biar nggak cepat rusak juga. Jadi kalau kita total tadi 8.800.000 ditambah harga barang ini 2.850.000 itu sudah 11.650.000 ya kalau nggak salah. Nah itu dengan segitu rekan-rekan sudah bisa punya PLTS sendiri di rumah. Tapi saya tidak hanya menggunakan itu saja, saya menggunakan alat tambahan lain. Di sini saya menggunakan PZTM. Yang ini, alat ini itu berfungsi untuk mencatat sekaligus mengukur penggunaan PLTS yang saya gunakan. Jadi ini berfungsi sebagai wattmeter juga dan juga sebagai pencatat penggunaan. Dan ini harganya sekitar 200.000. Jadi kalau kita total dengan tadi 11.650 ditambah 200.000 itu sudah 11.850. Nah, apakah segini saja sudah cukup? Sebenarnya masih kurang, masih ada satu alat lagi. Cuma di sini saya tidak bisa tunjukkan karena posisinya saya pasang di atas plafon di rangkaian PLN ya, namanya ATS. Nah, ATS ini saya beli dengan harga 350.000. Jadi kalau kita total tadi 11.650 maksudnya 11.850 ditambah 350 itu sudah sekitar 12.200.000. Jadi inilah wujud PLTS 12.200.000 yang saya gunakan saat ini. Nah, PLTS ini penghasilan per hari dalam posisi mendung seperti saat ini kurang lebih hanya sekitar 1,3 sampai 1,6 kW saja. Akan saya tunjukkan juga. Sekarang sudah jam 1 itu sudah sekitar 1,34 kWh. Jadi sehari hanya sekitar 1,6 karena posisinya masih di musim penghujan. Tapi kalau di musim kemarau itu bisa mencapai 2 kWh per hari. Jadi begini ya, PLTS dengan harga 2.200.000 rekan-rekan akan mendapatkan inverter LF 24 volt, kemudian baterai Levo 4 80 ampere 24 volt merek Narada, kemudian SCC-nya merek Samoto, dan SCC ini bisa segala mode, jadi rekan-rekan tidak usah khawatir kalau suatu saat pengen ganti ke 48 volt atau mau turun ke 12 volt, SCC ini bisa digunakan. Jadi ini multifungsi. Kemudian tadi juga saya tunjukkan di awal 4 panel surya 100 WP, 1 120 WP dan 2 50 WP. Jadi gimana rekan-rekan tertarik untuk membuat PLTS? Dengan investasi sekitar 12.200.000 hanya akan mendapat 1,6 sampai dengan 2 kW saja per hari. Jadi kalau kita hitung apakah PLTS itu bisa untung, sepertinya agak lama ya. Kalau nggak ada masalah sih sebenarnya bisa saja. Cuma takutnya kalau banyak masalah ya bisa saja. Baru setahun 2 tahun seperti di konten saya sebelumnya, banyak part yang rusak ya nggak akan balik modal sih sebenarnya. Jadi ini hanya buat hobi saja. Buat rekan-rekan yang punya hobi seperti ini, silakan ini bisa dibuat. Dan tadi saya sudah tunjukkan gambarannya berapa biaya dan komponen-komponen yang digunakan. Oh ya, di sini saya tidak menyebutkan komponen-komponen yang mengalami kerusakan ya.
Jadi ada juga yang bilang kerusakan itu adalah ongkos belajar. Itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Apa saja komponen yang mengalami kerusakan saat saya membangun PLTS ini dan sudah habis berapa juta ya. Jadi ini 12.200.000 ini murni hanya kondisi PLTS yang bisa dipakai saat ini. Tapi kalau rekan-rekan bikinnya seperti ini sih saya rasa aman ya, akan kuat karena ini sudah LF inverternya, baterai juga sudah LiFePO, SCC juga sudah MPPT, dan panel juga sudah lumayan, sudah 620 WP ya kalau nggak salah tadi kalau kita total. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk vlog kali ini. Silahkan jika rekan-rekan mau mengirimkan masukan atau saran bisa isikan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung dan terus menonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.